Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh menjadi kekuatan bagi seluruh jemaat GPIB Efata Batu Kajang. Saudaraku, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu karena pada pagi hari yang indah ini, Tuhan boleh bangunkan kami dengan tubuh yang segar, dan tiba di pagi ini, Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk dapat menikmati hari yang baru. Sebelum kami beraktivitas, kiranya Tuhan boleh memberkati kami secara khusus ketika kami melangkah di dalam dunia ini. Kiranya berkat Tuhan dapat kami rasakan ketika kami boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua telah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 48 ayat 1 sampai ayat 14. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, 'Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak, dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya.' Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka, akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalaupun aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, 'Siapakah ini?' Jawab Yusuf kepada ayahnya, 'Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini.' Maka kata Yakub, 'Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka.' Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, 'Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu.' Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam hidup ini tidak ada yang dapat dibanggakan. Selama Bapak, Ibu, Saudara, dan saya masih hidup dalam keegoisan, bahkan selama Bapak, Ibu, Saudara, dan saya masih hidup dalam kesombongan, selama itu juga tidak ada yang patut dibanggakan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita belajar bersama bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang patut dibanggakan dalam kehidupan kita. Artinya bahwa di dalam Tuhan Yesus segala sesuatu dapat kita peroleh. Bahkan segala sesuatu yang kita minta di dalam pergumulan yang kita hadapi akan dikabulkan olehnya, asalkan dalam hidup ini kita tetap beriman kepadanya. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hidup di dalam dunia ini, kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Oleh sebab itu, ketika pertolongan itu datang dalam kehidupan kita, mari bersama kita menyerahkan kehidupan kita agar Tuhanlah yang mengendalikan dan memberkati kehidupan kita. Saudaraku, hari ini kita belajar bersama bahwa berkat yang diterima oleh Yakub begitu dirasakan bahwa berkat ini adalah berkat yang sungguh nyata, bahwa kehidupan keturunannya akan tetap diberkati oleh Allah. Allah mampu memberkati pribadi, Allah mampu memberkati keturunan, bahkan Allah mampu juga memberkati negara dan bangsa. Di sini kita belajar bersama bahwa Allah memberkati Yakub. Ketika berkat diberikan kepada Yakub, maka Yakub menyadari bahwa berkat ini harus dilanjutkan kepada generasi keturunannya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berkat ini akan menjadi satu kekuatan, berkat ini akan menjadi satu modal, bahwa ketika berkat ini diberikan kepada keturunannya, maka seluruh generasi dan keturunannya akan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Saudaraku, ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya membaca bagian kitab Kejadian 48, di akhir penghujung kehidupan Yakub, Yakub menyadari bahwa akan selesai pelayanan dan kehidupannya di tengah dunia ini. Bayangkan saja Bapak, Ibu, ketika dia menyadari bahwa di usia yang tua, dia tidak mampu lagi untuk melanjutkan kehidupannya ini. Dia tidak mampu lagi untuk memberikan dirinya yang lebih baik di hadapan Tuhan. Maka dia memanggil generasi keturunannya, anak terkasih, cucu yang dikasihi, yaitu Efraim dan Manasye. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Efraim diberkati oleh Yakub, mungkin ini adalah sesuatu yang mengganjal. Kita tahu bersama bahwa Manasye adalah anak sulung dari Yusuf, dan Efraim anak kedua dari Yusuf. Nah, di sini kita belajar, terkadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita kehendaki belum tentu itu terjadi dalam kehidupan kita. Sama juga dalam bacaan kita. Ketika Yusuf mengharapkan berkat itu diberikan kepada Manasye, namun lain di luar dugaan, Yakub memberikan berkatnya kepada Efraim. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Yakub, Yakub menyadari bahwa itu semua adalah campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu, Yusuf menyadari betul bahwa ketika berkat itu diberikan kepada Efraim, maka segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan anak-anak baik Manasye dan Efraim sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini kita belajar bersama dari bacaan kita. Kita mengenal pribadi bahwa Allah sanggup memberkati seluruh orang percaya. Hal yang pertama yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, sebelum kita melangkah di tengah pekerjaan dan pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan di dalam dunia ini, semuanya kita lakukan dalam kebaikan.
Ketika kebaikan itu dikerjakan dalam kehidupan kita, kita akan merasakan bahwa Tuhan sedang memakai kehidupan kita. Saudaraku, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang penuh dengan anugerah. Anugerah berbicara tentang pemberian dari Allah. Ketika hidup ini diberikan dalam kehidupan kita, maka kita harus menyadari betul bahwa dalam kehidupan kita hari ini, besok dan selamanya, Tuhan yang akan mengatur kehidupan kita. Oleh sebab itu, hal yang pertama yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan di dalam dunia ini, biarlah segala sesuatu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Saudaraku, hal yang kedua yang akan menjadi kekuatan dan modal ketika kita akan melangkah di dalam dunia ini. Saudaraku, ketika hidup ini adalah kesempatan, maka mari bersama kita memelihara pemberian Tuhan, yaitu nafas kehidupan. Nafas kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini harus dijaga baik-baik dalam bentuk ketika kita boleh menyadari bahwa hidup ini adalah berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, teruslah melihat bahwa dalam setiap masalah yang kita hadapi, dalam setiap perkara yang kita dapat di dalam kehidupan pribadi, rumah tangga dan keluarga kita, Tuhan yang memberkati kehidupan kita semuanya. Oleh sebab itu, mari bersama kita membawa diri kita kepada Tuhan agar kehidupan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati langkah aktivitas kita pagi ini dalam satu kepastian bahwa Tuhan Yesus adalah sumber penolong dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersama kita akan menutup dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di sorga, kami telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami agar setiap firman yang akan kami lakukan di pagi hari ini boleh menjadi satu modal dalam kehidupan kami, bahwa dalam pribadi dan diri kami, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu mengendalikan kami untuk tetap ada dalam kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya, Pendeta Michael Taruklabi, Pendeta GPIB Solafide Sarudu. Kiranya apa yang saya beritakan tadi boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.